Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri. Kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam doanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lulapan terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Monyo. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel. Ya, jangan dikasih rezeki dah Tuhan, tadi dikasih rezeki gak kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya nggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi. Gimana? Aduh Bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya nggak ada harapan, datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang. Saya nggak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja. Saya ikut doa, mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal Bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja. Bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang. Pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu nggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urusan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin. Istri yang baik, dompetnya dibawain. Ini saja bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10.000, merasa kurang 20.000, lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelongcong, lagi pergi mandi, dompet acak-acakan. Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, famili, andai tolan, keluarga lain, ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif. Karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif.
Saudara hadirin, yang kedelapan, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar. Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan mungkin seminggu 2 minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya, kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Gini gue payah banget dah. Lo nggak ada yang nanya, istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya nggak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring, boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang ke-9, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya jodoh gua apes tidak akan timbul kewibawaan. Nah kalau sudah tidak timbul wibawa, ya bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri, seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian keterasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri? Yang pertama saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa. Itu amalan sunnah. Misal saja ini ya. Suami kebetulan ngambil cuti. Hari Senin ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin. Senin ada di rumah lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama